Pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana nih? Alat tulisnya udah disiapkan? Sudah. Siapa yang nggak bawa? Dari itu bawa ya mas. Itu bawa ya mas. Oke. Terus sekarang coba cek kerapian dulu. Udah pakai baju semuanya? Sudah. Bajunya udah rapi semuanya? Sudah. Terus ada sampah nggak nih? Ini pusat. Yang masih ada sampah plastik, bukan sampah orang ya. Sampah plastik boleh dibuang dulu atau nggak disimpan dulu. Jika kalian ada yang menjawab atau ada yang bertanya, boleh kalian angkat tangan. Angkat tangan. Dan di pembelajaran hari ini tidak boleh pegang gawe ya. Sama sekali Bu. Iya. Pegangnya boleh, tapi nggak boleh dimainin ya. Oke. Untuk selanjutnya pada siang hari ini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama itu peserta didik itu dapat mendeskripsikan definisi dari trigonometri dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan langkah-langkah operasi trigonometri. Dan yang terakhir, peserta didik itu dapat menjelaskan syarat dua trigonometri dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, selanjutnya yaitu alur pembelajaran. Alur pembelajaran pada hari ini yaitu pertama diskusi kelompok, terus presentasi, dan tes formatif. Untuk selanjutnya yaitu rencana pembelajaran. Nah, rencananya yang pertama itu metode pembelajaran menggunakan metode problem based learning, dan yang kedua pembagian kelompok. Nah, siswa itu dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan hasil tes diagnostik. Nah, yang ketiga penilaian dilakukan dalam 3 aspek yaitu afektif, sikap, psikomotorik yaitu keterampilan, dan kognitif itu pengetahuan. Dan yang keempat yaitu keaktifan siswa. Penilaian keaktifan siswa dilakukan secara individu maupun kelompok. Nah, apa sih manfaat mempelajari trigonometri pada pagi hari ini? Manfaatnya yaitu dapat mempelajari trigonometri itu untuk memahami hubungan antara sudut dan sisi segitiga yang penting dalam dalam geometri dan matematika lanjutan. Sebelum kita memulai, Ibu akan sedikit mengulas materi sebelumnya. Kalian tonton video ini terlebih dahulu ya. Iya Bu. Baik Ibu. Ayo mulai. JJ. Perhatikan ya. You can't get up to motion. You won't retire, despite your best efforts.
Oke, videonya udah selesai ya. Oke, tadi kita udah menonton video ya. Apa sih yang bisa disimpulkan dari video ini? Boleh angkat tangan. Oke, Mbak Dini. Menjelaskan fungsi dasar. Sisi depan dibagi hipotenusa, cos sama dengan samping dibagi hipotenusa, tan sama dengan depan dibagi samping. Oke, beri tepuk tangan sama meriah buat Mbak Dini. Juga sekali ya. Oke, selanjutnya ada yang mau menyimpulkan lagi? Saya Bu. Oke, baik tangan ya. Membangun persepsi awal. Video dibuat sebagai pengantar untuk membantu siswa SMA memahami pentingnya trigonometri melalui contoh nyata. Oke, beri tepuk tangan yang sangat meriah. Oke, Ibu sekarang mau tanya lagi nih. Kemarin Ibu udah menjelaskan sedikit dari definisi trigonometri. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa sih itu trigonometri? Oke, Mbak Hilda. Trigonometri itu merupakan cabang dari matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi dalam segitiga siku-siku Ibu. Oke, beri tepuk tangan yang sangat meriah buat Mbak Hilda. Oke, nanti yang bisa menjawab atau yang bertanya bisa mendapatkan poin ya untuk tambahan nilai UAS kalian. Nah, terus di trigonometri itu ada rasio trigonometri. Nah, rasio trigonometri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sin, ada cos, dan ada tan. Sin itu apa? Sin itu sinus. Nah, gimana sih cara untuk menentukan sinus? Jadi kalau menentukan sinus, yaitu dengan depan dibagi miring. Ketika kalian ditanya nanti untuk menentukan cara menentukan sin, kalian tinggal pahami dulu materi ini ya. Kalau menentukan sin itu dengan depan dibagi miring. Nah, untuk cos yaitu dengan samping dibagi miring. Nah, untuk tan yaitu depan dibagi samping. Atau secara singkatnya kalau kalian pengen cepat memahami, yaitu sin itu demi, tan itu cos itu sami, dan tan itu desa, biar kalian lebih paham gitu. Nah, kenapa tiba-tiba depan miring, kenapa tiba-tiba depan samping? Nah, kalian itu nanti akan mempelajari tentang Pythagoras gitu. Nah, ini itu sisi depan, ini sisi samping, ini sisi miring. Nah, nanti kalau kalian dapat soal tentang ini dari Ibu, kalian bisa pahami ini dulu ya. Sin demi, cos sami, tan desa. Nah, ini sisi depan, ini sisi samping, dan ini sisi miring. Nah, sehabis itu ada identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu kebalikannya dari sini. Ketika kalian suruh menghitung itu KSC, itu singkatan dari cosecant, terus sec itu secant, terus cot itu kotanen. Nah, gimana sih cara menentukan biar mudah? Kalian tinggal dibalik aja nih. Misalkan kalian suruh menghitung, tinggal ini dibalik. Jadi ketika kalian suruh menghitung cosecant itu kebalikannya, berarti miring dibagi depan. Nah, untuk sec itu miring bagi samping. Nah, untuk cot itu samping dibagi depan gitu. Mudah ya? Mudah-mudahan. Oke, tadi kan udah menjelaskan nih sedikit beberapa dari definisi-definisi trigonometri. Sekarang Ibu akan memberikan contoh soal. Contoh soalnya, tentukan keenam rasio trigonometri untuk sudut beta jika diketahui panjang AB-nya itu 5 cm dan panjang BC-nya itu 12 cm. Nah, kalian di sini kan udah diketahui ya sisi AB. Ini A, B, sama C. Nah, untuk sisi
Kerjakan dulu untuk Pitagorasnya. Untuk rumus Pitagoras yaitu AB kuadrat sama dengan tadi ini 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 5 kali 5 yaitu 25 ditambah 12 kali 12 144. Nah, 25 ditambah 144 yaitu 169. Nah, ini untuk hasil dari Pitagoras belum selesai ya. Nanti kita ini masih jadi pertanyaan hasilnya berapa. Nah, kalian tinggal 169 ini diakarkan. Akar 169 yaitu 13 Ibu. 13. Maaf ya, maaf. Oke, 13. Nah, sekarang ini kan udah rumus Pitagorasnya udah selesai. Tinggal kita menentukan rasio trigonometri. Rasionya yaitu sisi depan rasionya yaitu sin untuk beta yaitu 5/13. Kenapa hasilnya 5/13? Yaitu dari ini depan sama miring. Depannya 5, 12, 13-nya yaitu hasil dari ini. Paham? Berarti sinnya itu 5/13. Nah, untuk cosnya yaitu samping miring. Sampingnya yaitu berapa? 12. Dan miringnya yaitu yang tadi udah diketahui 13. Dan untuk tan yaitu depan samping. Depannya yaitu 25. Depan tuh ini ya. Terus sampingnya itu 13. 12. 3. Oh, jelas. Apa ya? Karena itu sudah di sini betanya kan dicek. Kan bisa dicek tadi kan sampingnya 12, depannya 5 benar. Benar. Ulangi ya. Gitu. Iya. Oke, berarti tannya itu depannya tadi berapa? 5. Iya, sampingnya Yaitu 12. Oke, masih pada semangat? Ice breaking, Bu. Oke, oke. Sekarang berdiri semuanya ya. Yeay. Maju. Ya enggak, ini breakingnya bentaran. Sekarang kalau ibu bilang tembak-tembak, kalian bilang oke, siap? Siap? Oke. Kalau ibu bilang tembak-tembak, kalian bilang konsentrasi dimulai. Latihan dulu ya, 1, 2, 3. Tembak. 1, 2, 3. Tembak. Oke. Udah pada fokus semuanya? Udah semangat lagi? Ibu. Oke, tepuk cinta. Nah, sekarang ibu udah bagi kelompoknya ya. Nah, untuk kelompok A itu ada Mas Yuda, Mbak Intan, sama Mas Adya. Terus untuk kelompok B ada Mas Zakaria sama Mbak Dini. Terus yang kelompok C ada Mbak Sarah dan Mas Pram. Boleh duduknya sesuai kelompok ya. Oke, udah duduk sama kelompoknya. Iya, untuk kelompok A, kelompok B, sama kelompok C. Oke, boleh perhatikan dulu ke depan. Oke, nah untuk kalau kalian mengerjakan LKPD, nah kalian itu nanti akan menentukan sudut-sudut istimewa. Ini sudutnya sangat istimewa ya. Nah, gimana sih cara menentukan sudut istimewa? Nah, untuk sudut istimewa itu udah ada rumusnya sendiri ya. Nah, cara biar kalian itu lebih mudah memahaminya, kalian cuma tinggal menghafalkan dari sinnya aja. Sinnya itu kan sin 0 derajat yaitu 0.
bagi antara sin dan cos satu per satu, dan untuk menentukan cos yaitu tinggal mengembalikan antara 90 derajat itu ke 0 derajat. Paham? Oke, boleh dikerjakannya ya NKPD bagian A. Waktu pengerjaannya yaitu 3 menit dari sekarang. Iya, ini kan keluar gitu kan. Berarti ini kesini terus sampai ke sana. Iya. Betul. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Semangat ya. Iya, Bu. Iya. Waktu pengerjaan untuk bagian A udah selesai ya. Siapa yang mau maju? Oke, boleh, Mas Mbak Intan. Mas Intan. Boleh dikerjakan di papan tulis ya, Pak? Silakan. Aku coba. Oke banget. Yang lain diam ya. Aku jangan digalak, aku takut. Diam ya. Lihatin yang di depannya. Sambil perhatikan ya. Mas Asia HP-nya Mas boleh dipinjam. Oh ya Bapak Bupati ya Mas. Bu itu Bu, Mas Sakario apa ya? Mas Sakario boleh perhatikan yang di depan. Iya, Bu. Oke. Mama kerja. Mama ini. Mamanya bisa digerak. Ya, Bu, apa? Ibu, Boleh dijelaskan Mbak? Boleh. Kenapa bikin kayak gitu Mbak? yang satu dipunyai fungsi trigonometri fx sama dengan sin x, sin x untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360. Nah, sin x-nya berarti ada 0, 0,5, 0,707, 0,866, 1, 0,866, 0,707 dan seterusnya untuk untuk x-nya itu dari 0 derajat sampai ke 360 derajat. Berarti titiknya sebenarnya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini kayak gitu, Bu. Nah, yang kedua, berarti gambarlah grafik fungsi trigonometri. Digambar grafiknya seperti ini, Bu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan yang santri buat Mbak Intan. Oke, selanjutnya untuk bagian B, Ibu kasih waktu 3 menit ya dari sekarang untuk mengerjakan. Tanya Bu. Iya, tanya apa, Mbak? Iya, gambarnya seperti itu, benar. Iya, ini kan keluar gitu kan. Berarti ini kesini terus sampai ke sana. Iya. Betul. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Semangat ya. Iya, Bu. Iya. Oke, waktunya udah selesai ya. Adakah yang mau maju? Saya Bu. Oke, boleh Mbak Dini? Iya, boleh. Di atasnya ada Mbak. Oh iya, ini udah hapus lagi. Kalian dengarkan azan dulu ya sambil menunggu Mbak ini. Sapu.
X-nya kan 0 derajat. Jadi sin X-nya itu 0, 30 derajat 0,5 A. 0,45 derajat itu 0,77 A. Terus 60 derajat itu 0,86. 0,886. Yang 90 derajat itu A. Yang 120 derajat itu 0,88 dan seterusnya sampai 360 derajat itu 0. Jadi gambarnya itu seperti ini. Oke, benar ya? Jawaban yang lain sama? Sama. Oke, beri tepuk tangannya sama yang buat tadi ini. Oke, sekarang bagian yang terakhir ya, bagian C. Ibu kasih waktu 3 menit juga. Kalian kerjakan dari sekarang. Oke, adakah yang mau maju? Oke, boleh Mas Prabu? Mau bawa kamu juga kan? Iya. Oke, boleh dipresentasikan Mas Prabu? Oke, jadi untuk 0 derajat itu 1 dan 30 derajat itu ada 2, terus 45 derajat itu ada 2,42, ada satu lagi di 160 derajat dan 210 itu ada 0, terus juga ada 330 dan 0 dan 360 ada 360 derajat itu ada 1. Jadi gambar itu bentuknya seperti ini. Oke, jawabannya sama milik kalian? Sama. Oke. Beri tepuk tangan yang sangat meriah buat Mas Prabu. Oke, sekarang duduknya boleh sesuai yang tadi. Dirapikan lagi ya. Udah rapi? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan kasih lembar formatif. Kalian kerjakan ya. Untuk waktunya ya. Oh ya, sebelum itu boleh kumpulkan lagi lembar LKPD-nya ke depan. LKPD. Oke, Ibu akan bagikan tes formatifnya ya. Untuk waktu pengerjaannya yaitu 3 menit. Silakan ya Mbak. Sudah Bu. Oke, boleh dikumpulkan Mbak Intan. Ini udah selesai, langsung dikumpulkan ke depan ya.
Kalau untuk mencari strip yaitu depan per kiri, jalan kos itu samping per kiri, jalan depan itu depan per samping. Oke, good job ya, Masya Allah. Tepuk tangan sama ya buat Mas Angga. Saya mendengarkan dan memperhatikan ya. Ada lagi yang mau speak up lagi? Saya Bu. Oke. Tadi kita mau pelajari tentang sudut istimewa. Sudutnya itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Serta nilai-nilai konstan dari sudut-sudut tersebut. Oke, beri